Halo Cancer, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan zodiak kalian di bulan September. Seperti biasa, ini timeless dan general reading. Artinya, kapanpun kalian mendapati video ini adalah waktu yang tepat untuk nonton. General nggak ada nama kamu, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Cross watchers juga welcome kalau pingin nonton. Cross watcher artinya siapapun yang punya koneksi dengan Cancer. Pesannya juga bisa buat kalian karena energi kita selalu ketukar. Bukan ketukar sih, lebih ke kita mengadopsi energi mereka dan ya tergantung intensitas dari koneksi kalian sendiri ya. Kadang-kadang malah energi kita sendiri jauh lebih minim dibanding energinya mereka. Jadi untuk kamu semua yang punya Cancer di birth chart kalian, pesannya bisa buat kalian. Dan kalau nggak sesuai, coba nonton Moon, Rising atau Ascendant, Venus, Mars, Jupiter, dan bahkan North Nodes. Of course, Sun sign-nya juga ya. Yang jelas kalau pingin lihat, pingin tahu apa yang terjadi sama lo gitu ya, secara nyata, secara fisik, itu nontonnya Rising atau Ascendant. Kalau untuk nonton Moon sign itu ketika kita pengen tahu kenapa sih dia gitu, apa sih yang dia pikir ya, nontonnya Moon sign ya, karena itu tentang emosional kita, perasaan kita. Karena perasaan orang itu berpikir dan bertindak berdasarkan perasaan. Orang nggak ngerti, orang nggak sadar aja. Untuk relationship ya, nontonnya buat cewek Venus dan Jupiter. Kalau buat cowok nontonnya Mars dan Jupiter. Oke. Untuk North Nodes itu untuk takdir kita, nasib kita. Dan kalau nonton apalagi sih tadi? Oh ya, kalau pengen ngelihat karir kita nontonnya Saturn ya. Saturn sign-nya kalian di mana. Terus Sun sign itu tentang jiwa kita, perjalanan jiwa kita, soul kita, lebih inward, ngomongnya lebih ke alam mimpi sana, alam bawah sadar kita. Oke. Dan untuk kalian semua ketahui, yang nggak tahu aja, kalau yang nggak tahu kalian boleh skip langsung. Yang kalau kalian nggak tahu ya, gue bikin video itu gue masukin pakai playlist. Jadi kalau pengen cari video di channel gue itu larinya ke playlist. Gue bikin playlist berdasarkan tema, bahasa, dan waktu ya. Temanya contoh lewat jam malam, semua tentang kamu, atau soul connection gitu kan, atau edisi purnama gitu kan. Terus kalau ya bahasanya ada bahasa Inggris, ada bahasa Italia, ada bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian masuk ke channel gue cuma ngeliat untuk ke video apa yang gue upload, kalian mabok sendiri. Masuk ke playlist, cari berdasarkan apa yang kalian cari gitu. Terus waktunya juga ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian. Oke. Rame kok, ada rame kok di playlist gue. Jadi enjoy, oke. Untuk semua subscribers, makasih banyak untuk semua dukungannya ya, komennya, like-nya, share-nya ya, dan juga donasinya. Makasih banyak. Untuk yang belum join, dites boleh. Kalau emang suka sama gaya gue, tolong jangan lupa untuk subscribe. Kok gue dada-dada ya? Belum mulai. Sebentar. Salah. Oke, langsung aja. Oracle card udah di depan gue untuk Cancer di bulan September. Tema reading kalian adalah Era Kura, Blossoming. You are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. Jadi kalian itu baru saja memulai. Bersabar dengan diri kamu sendiri dan prosesnya. Jangan menyerah. Dari Goddess Guidance kalian dapat salah, ini dapat, ini Guidance. Ups, itu advice ya, advice.
bulan September. Kalau tema reading kalian tralala, kalian dapat Seven Deadly Sins, ya. Humanity's Destructive Traits. Jadi ada 7 dosa tuh kan. Ada 7 dosa. Ya, sadari aja. Jadi ya dipikir-pikir aja, disuruh ngapain. Diterusin nggak gitu. Kalau emang punya salah satu dari 7 aja gitu, dipikir-pikir deh gitu. Karena itu akan menghancurkan kemanusiaan. Universe Tarot bilang, the key to prayer is to forget what I think I need. Kunci dari berdoa adalah melupakan yang kita pikir kita butuhkan. Karena sebenarnya kita tidak tahu apa sih yang kita butuhin. Kadang-kadang maunya aja nggak tahu, ya kan? Jadi nih dari Mystical Shaman Oracle. Pamer dulu, pamer. Ini kartu baru gue, ya. Pamer itu dalam artinya adalah gue belum biasa sama kartunya, jadi gue bakalan baca. Jadi kita sama-sama belajar ya, membiasakan diri dengan kartu ini, karena kartunya ini keren, lucu, aneh. Maksudnya unik, bukan aneh, boleh juga dibilang aneh. Karena modelnya 64 kartu kayak gini semua nih, kan? Siapa yang ngerti? Mau pakai insting doang juga, gitu kan ya nggak? Tapi kalian dapat soul retrieval kebalik, the child. Dengan under the deck-nya adalah the staff. Baca yuk, mari membaca. Jadi gak enak. The staff tadi ya, dia bilang esensi dari the staff. Nah, ini kan alam bawah sadar kalian. Itu mengingatkan kita dengan impermanence of all things. Jadi tidak ada yang abadi. And that your authority must come from your deep longing to serve. Jadi rasa authority itu kuasa ya, kekuasaan kita. Kekuasaan kita itu harus datang dari keinginan melayani. Yes. Karena the staff itu adalah simbol dari otoriter. It holds the power to temper extremes. Dia mempunyai power untuk mengendalikan yang ekstrim. The staff helps you find the right course of action, the way of the middle, and aids you to maintain your balance after you begin walking in that direction. Jadi the staff ini membantu kita untuk menemukan jalan yang tepat untuk bertindak. Jadi kurang lebih jalan tengah yang akan membantu kalian untuk menjaga keseimbangan setelah memulai berjalan di sebuah arah. Nah, dia kan tegak nih, ya kan? Dia nggak kebalik, dia datang ini. Jadi kita diundang, kalian, you know how to flow easily between polarities, how to weigh all possibilities and instinctively select the right path. Jadi kalian tahu bagaimana mengalir secara mudah di antara perbedaan dan how to weigh all dan bagaimana menimbang segala kemungkinan dan secara insting memilih mana yang paling benar, mana yang pas gitu. Trust your inner wisdom and take the first step on a journey that your heart has already embarked on. Jadi percayakan pada inner wisdom kalian dan ambil langkah pertama dalam perjalanan kalian yang hati kalian juga sudah nyangkut gitu.
Use the power of the staff to unite what appears to be divided. Jadi gunakan kekuasaan the staff untuk menyatukan yang kelihatannya akan berpisah. To find that delicate balance between will and surrender. Untuk menemukan keseimbangan yang delicate itu apa ya bahasa Indonesia ya? Delicate yang halus. keseimbangan antara keinginan dan berserah. Oke. Itu the staff. Keren loh nih, powerful ya kan. Suka gitu. Terus the child, kita lihat the child. The child. The child, anak itu tahu cara bagaimana membuat the way to joy and happiness gitu. Dia tahu jalan menuju gimana caranya gue happy, dia tahu. The child offers the return of a second innocence. Dia menawarkan, simbol anak ini menawarkan untuk kembali menjadi yang kedua kalinya untuk lugu, menjadi lugu dan polos. This can allow you to correct your course and offers you a second chance. Kartu ini membiarkan kamu untuk membenarkan, untuk memperbaiki perjalanan kamu dan menawarkan kamu ke second chance, kesempatan kedua. It brings you the possibility of redemption and entering heaven while on earth. Okay. Karena ini juga tegak, the invitation, the child is here to release you from the habit of being yourself. Jadi dia nongol itu karena supaya kamu juga kalian melepaskan kebiasaan-kebiasaan menjadi diri kalian sendiri, and to help you acquire a beginner's mind, dan membantu kamu untuk mempunyai mentalitas seperti anak kecil, mental pemula, so that you can see life as if for the first time. Jadi seakan-akan kamu baru lihat dunia pertama kali, gitu kan. Remain open to learning and discovery. Terbukalah untuk belajar dan menemukan. Who is your spouse or partner today? Can you see them with fresh eyes? Bisa nggak kalian melihat mereka dengan mata yang seger? Who is looking back at you in the mirror this morning? Siapa yang melihat kamu balik pada kaca di pagi hari? Cermin di pagi hari ya kamu sendiri kan. Become a mystery unto yourself and reconnect with a sense of childlike wonder. Jadi kalian diminta untuk menjadi misteri untuk diri kamu sendiri dan menghubungkan kembali dengan sense-nya kita waktu kecil. Dan bukan sense kita waktu kecil. With a sense of childlike wonder. Jadi kita diminta seperti jadi anak-anak lagi. Kalau lebih gitu ya. Terus the soul retrieval ya. Esensi dari kartu ini adalah soul retrieval is a practice that helps you recover a part of yourself. Your energy, your enthusiasm, or your innocence. Jadi ini dengan kartu ini soul retrieval itu adalah latihan yang membuat kalian untuk mengembalikan diri kamu lagi, entah itu energi
entah itu energi kamu, entusias kamu, atau bahkan keluguan dan kepolosan kamu that you have lost, yang kalian pernah hilang. At first, we will use soul retrieval to recover from our hurts and heal our childhood wounds. Pertama-tama, kalian akan menggunakan soul retrieval untuk mengembalikan diri kamu dari segala hal yang menyakitkan dan menyembuhkan yang mengecewakan dan menyakitkan dari masa kecil kita. Later, we learn to journey to recover our original nature, that self that never left the Garden of Eden. Dan selanjutnya kita akan belajar di dalam perjalanan kita untuk mengembalikan secara alami originalnya kita, diri kita, yang mana tidak pernah meninggalkan Taman Eden. Who will speaks to the rivers, to the trees, and to God. And we return to Eden, we are whole again. Gitu deh, ngerti kan? Nah, kalau kebalik artinya bukan kita diundang, tapi adalah medicine, ya, medicine. When did you compromise what you truly believe in to be loved or accepted by someone? Kapan kamu kompromi, sudah mengkompromisikan diri kamu tentang apa yang kamu percayai itu adalah dicintai atau diterima oleh seseorang. Think back over your life. Pikir lagi dari seluruh kehidupan kamu. And find the time or times when this happened. Flashback lah gitu. Dan cari kapan dan berapa kali ini terjadi. Janji untuk tidak pernah kompromi lagi integritas kamu. Jangan pernah kompromikan integritas kalian. What have you agreed to in the name of love that you know in deeply wrong? Apa yang kamu sudah setujui atas nama cinta yang kamu tahu itu adalah salah? Make it right this moment. Perbaikilah sekarang. Ouch. Dalam ya cuy, dalam. Kali itu dalam. Oke. Tarot. Belum apa-apa udah bikin, ya kan? Gue benci banget rambut gue. Terima aja ya Ki, terima aja. Bodoh. Oke. Apa yang Cancer harus tahu yang terbaik di bulan September untuk Cancer? Venus masih di kalian ya. Tapi full moon kemarin baru lewat, ada di saudara kamu, Pisces, water sign. Sorry. Wow, semua. Apa yang Cancer harus tahu yang terbaik untuk Cancer di bulan September? Apa yang Cancer harus tahu? Lalala. Oke. Mau kabur. Curi-curi kesempatan. Ya kan. Knight of Wands, tantangannya. Kayaknya ini nih soul retrieval nih, ya kan? Energi Sagittarius. Sedangkan Pisces buat kalian di masih.
fondasi. Three of Wands yang baru saja lewat. Four of Wands. Kalian nggak kelihatan ya? I tried my best. Fokus dan intention kalian, kebijakan apa yang akan kalian ambil. Two of Cups, near future, King of Pentacles, energi Taurus. Ya kan? Biar ini sutra lah. Energi secara keseluruhan alam bawah sadar kita adalah Nine of Wands. Kita, kenapa sih gue ngomong kita mulu? Kalian. Di bawahnya ada Queen of Swords, Page of Wands, and the Sun, and Three of Cups, and the Wheel of Fortune, and the High Priestess. Oke, gak perlu dilanjutin. Jadi kalian berada, jadi secara alam bawah sadar itu sebenarnya kalian udah di ujung jalan, udah di ujung jalan buntu gitu kan, bisa sih di ujung jalan. Boleh kalian labrak, entah itu temboknya, entah boleh kalian rubuhin itu tembok kalau emang itu yang menghalangi, ya kan. Tapi yang jelas ini kalian lagi mikir ini gue harus belok, balik mundur, atau gue terjang gitu. Karena belok kanan kiri pun kalian sudah merasakan itu, kalian sudah tahu gitu. Satu-satunya jalan ya dirubuhin semua 9 tongkat itu, karena udah satu-satunya jalan ya cuma tinggal merobos batasan kalian sendiri, limit kalian sendiri ya. Dan itu cuman mindset doang. Batasan-batasan itu kan cuma mindset. Queen of Swords, energinya Aquarius, Gemini atau nggak Libra. Buat gue personally itu energinya Libra, Cancer. Ini masalah di home and family ya, dimana harus ada kebenaran dan keadilan ya, harus seimbang. Dan dia tidak segan-segan untuk nge-cut the bias ya. Hal-hal yang tidak penting nggak perlu cut. Page of Wands, ada passion di situ ya, dan ada pencerahan Leo tentang income kalian, tentang pendapatan kalian, tentang materi possession kalian, tentang cara bekerja, tentang prioritas kalian, apa yang kalian nilai. Ada reuni, ada yang harus dirayakan, yang bisa dirayakan, ada juga yang main dengan pihak ketiga, ada juga yang jelas party. Wheel of Fortune, energinya Sagittarius. Ini tentang kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, tentang bagaimana melayani orang lain, tentang bagaimana menganalisa, tentang bagaimana kesehatan yang paling penting ya. Jupiter dia akan direct di tanggal 13 September. Oke. Dan itu karma. Kalian harus memikirkan lagi tentang kebiasaan-kebiasaan
lama kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian, dan diundang lagi untuk menjadi anak kecil, memulai sesuatu yang baru, kebiasaan baru. Dan ada High Priestess itu, Pisces, full moon in Pisces ya. Dan ini tentang travel, tentang wisdom, filosofi, tentang perbedaan budaya, agama, tentang yang unfamiliar, tentang foreign ya. Tentang pelarian, escapism, denial, tidak ingin mengungkapkan benar-benar siapa gue, soul retrieval. Ada ending di situ. Kalau kalian tadi masih ingat tentang si soul retrieval ya, bagaimana kapan dan bagaimana kapan kita terakhir kali kompromi untuk dicintai atau diterima oleh seseorang. Kapan dan berapa kali kita mengkompromikan integritas kita. Do not ever. Your situation, situasi kalian saat ini. Dan kalian holding on, bertahan dengan apapun idealisme, nilai-nilai, pedoman-pedoman yang kalian pegang. Keras kepala Jin. Oke. Itu energi alam bawah sadar kita, kalian. Mungkin gue punya Cancer di berchart gue. Mungkin. Enggak sih setahu gue. Ini situasi kalian saat ini. Kalian curi-curi kesempatan untuk menjadi diri kalian sendiri. Karena saat ini kalian tidak merasakan penuh diri kalian sendiri. Oke. Itu yang harus dibikin benar, diperbaiki. Dan tantangannya, challenge-nya, rintangannya adalah kebebasan diri kalian dan ya ini kebebasan, freedom dan kemandirian, kebebasan dan kemandirian diri kalian sendiri ya, sebagai explorer, traveler. Ya, kebiasaan di sehari-hari kalian dan kesehatan kalian. Fondasi kalian adalah kalian ingin melihat lebih jauh lagi dan ingin membangun visi kalian ya. Jadi kalian lagi merencanakan, karena kalian dalam crossroad, dalam persimpangan yang opsinya sebenarnya banyak. Jadi kalian lagi mempertimbangkan dengan merencanakan segala sesuatunya. Yang baru saja lewat adalah pernikahan. Fokus, intensi, dan kebijakan yang akan diambil, tindakan yang akan diambil adalah tentang soul connection, twin flame, soulmate, soul contract. Buat gue ini soul contract ya. Ini soul contract. Kontrak antara dua jiwa. Near future, King of Pentacles. Ini energi Taurus. Tapi juga karena Uranus ada di situ ya, ini
tentang networking, tentang pertemanan, tentang harapan-harapan kita, dan ini tentang nilai-nilai dalam network kita sendiri, tentang teknologi ya. Dan ini juga long term goal, tentang tradisi dan budaya juga, guru spiritual, komitmen, long term goals, fondasi, stabilitas. Oke, gue mau klarifikasi Seven of Swords. Ace of Cups. Hierophant. Temperance. Wow. Major Arcana. Kings of Wands. Ada cerita cinta baru ya, dan ada komitmen, tapi dari dua elemen yang berbeda, dari dua background yang berbeda, bahkan agama yang berbeda, dua kebiasaan yang berbeda, yang memang butuh proses alchemy ya untuk menyatukannya. Butuh proses, dan itu ini makanya disebut divine process, divine timing, kesabaran juga. Ini energi Sagittarius. Atau mungkin kalian berhubungan dengan seorang Sagittarius dan seorang Taurus. Ada cinta yang memang challenge-nya adalah ya, dan komitmen di situ, dan kultur yang berbeda. Challenge-nya adalah kebebasan dan kemandirian. King of Wands, mungkin kalian berhubungan dengan seorang Sagittarius ini. Ini sih buat gue biasanya energinya Aries, tentang memulai sesuatu yang baru. Dan itu ada di ada tentang status kalian, sosial status kalian, reputasi dan karir, long term goal ya. Layaknya Hierophant, layaknya Taurus. Dan kalian ingin sebenarnya ini mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru, entah di status kalian, bahkan di karir kalian, dan kalian ingin mengambil resiko. The challenge ya, klarifikasi challenge. King of Knight of Wands. Page of Pentacles. Nih, energi anak ya kan, belajar, coba untuk mempelajari lagi, to wonder and to discover gitu. Five of Pentacles,
Four of Pentacles. Wow. Two of Pentacles is all about Pentacles. Semuanya tentang Pentacles, Pentacles, and Pentacles. Right? Jadi ini tentang kehilangan, kesepian, dan nilai-nilai atau materi, possession. Ya. Ini digabungin aja. 5 tambah 4, 9 tambah 1, 10. Ini masalah kemapanan dan stabilitas. Challenge-nya adalah kebebasan dan stabilitas yang juga kemapanan. Kamu lagi juggling antara dua hal. Karena kalian ingin balance. Tralala. harus adil. Gue pengen klarifikasi the Two of Cups. The Emperor kebalik, The Hangman kebalik, and Seven of Wands. The King of Wands lagi. Pisces itu ada di travel, right? Sesuatu yang sudah jadi punya jarak, atau tentang berhubungan juga dengan LDR, long distance relationship, ya, atau harus yang berhubungan dengan jarak, ya. Entah kalian harus menjauh atau kalian harus mendekat, semuanya berhubungan dengan jarak, travel, ya. Perbedaan budaya dan segala macamnya itu yang memang membuat kalian sempat stuck, ya. Tapi sekarang kalian udah dapat pencerahan sih, gitu loh. Dan di sini ada The Emperor in reverse, ya. Ini artinya The Emperor sudah menyerah, berserah. Dia tidak menggunakan authority-nya, the staff, the power of authority-nya untuk mengontrol situasi yang memang di luar kuasanya. Keren. Karena biasanya The Emperor itu adalah punya control issue, dan karena dia ego dan pride-nya tinggi, ya kan. Tapi sekarang mungkin memang sudah tidak bisa apa-apa. Jadi ya dia berserah, dan dia mendapatkan pencerahan, dan kalian akan stand for what you believe, ya. Karena kamu sudah mendapatkan pencerahan itu, jadi kalian akan stand for what you believe it's true, gitu. Ya sekarang gue cuma pengen ngeliat waktu sih soalnya. Udah berapa lama sih gue? King of Pentacles. King of Swords. Dan Ace of Swords. Aha moment. Komunikasi pencerahan lagi. Komunikasi pencerahan, karena kali ini kalian komunikasikan. Ini kalian cuma dapat enlightenment, ya. Dari dalam diri kamu dapat pencerahan. Di sini kalian berikan itu menjadi nyata melalui komunikasi. Oke. Kamu cut. Kalian berani untuk nge-cut apapun yang memang sudah tidak sesuai dengan kalian. Ace of Swords, moment, epiphany. Oke. Dan ini tentang ini bukan Five of Pentacles, ya. Five of Pentacles. Ini Three of Pentacles yang nyaru jadi Five Pentacles. Jadi kalian sudah mampu menerima, ya, tentang apapun yang kalian hilang. Kalian sudah mampu menerima itu dan kalian lepaskan, kalian riliskan, kalian berserah, gitu. Dan tapi kalian masih belum terbuka sih.
kalian masih belum bisa untuk terbuka untuk kalian belum bisa untuk kolaborasi karena tidak ada kesempatan. Belum ada kesempatan atau tidak ada kesempatan. Yang kedua, padahal di sini bilang ada ya. Nggak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Karena kalian sudah salah menilai. Itu energi Scorpio. Ini ini tentang kreativitas kalian. Ini juga tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri. Ini juga tentang apapun yang ingin kalian mulai. Entah itu kondisi baru, project baru, apapun yang akan kalian mulai, itu keblok di sini. Karena ini karma. Dan ini juga tentang romance dan love affairs ya. Mungkin kalian oke gini. Mungkin kalian sempat pernah punya third party ya, pihak ketiga yang ngeblok semua yang emang sekarang kalian mau mulai segala sesuatu apapun itu ya. Itu keblok. Karena kalian punya hutang. Itu yang ngeblok. Jadi bahkan komunikasi kalian pun juga keblok mungkin. Kreativitas kalian dan di sini ada energinya si Aquarius, tapi ini mungkin juga energinya Gemini atau Libra. Oke. Yang jelas ini air signs ya, tentang everything about the truth. Dan di bawahnya ada energinya Capricorn. Gue ngeliatnya ini Uranus ya. Gue ngeliatnya Uranus dan Saturn, karma. Dan Capricorn itu ada di rumah ketujuh kalian, yaitu relationship, marriage, business contract, whatever. Saturn, karma. Yang belum dipenuhi, belum dibayar gitu maksudnya. Oke, udah segitu aja, udah kelamaan kan? Sampai ketemu episode selanjutnya. Dah.